Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai kasih bagi cahaya anak negeri dan kasih yang ditebarkan di tanah Jambi. Mengalami kerasnya hidup di jalan, Andi Suhandi bertekad untuk membawa anak-anak jalanan kembali ke dalam keluarga dan ke bangku sekolah. Ia berhasil menyelesaikan kuliah dan menjadi contoh bagi banyak anak jalanan. Bersama istrinya, Nadia Abidin, ia mengelola Cahaya Anak Negeri. Mereka percaya setiap anak membawa cahaya dalam kehidupan. Dalam binaan mereka, banyak anak yang kembali bersekolah dan berhenti hidup di jalan. Mereka memotivasi setiap anak untuk berani bertekad memiliki cita-cita. Cahaya Anak Negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat adalah sebuah sanggar yang memiliki perhatian khusus pada anak jalanan dan anak-anak dari keluarga marginal. Sanggar ini sebetulnya telah berdiri sejak tahun 2006. Saat itu namanya Sanggar Anak Matahari. Salah satu pendiri sanggar ini adalah Andi Suhandi. Pada awal 2006, Andi juga pernah hidup di jalanan. Ia mengamen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarganya tinggal di luar kota Jakarta. Waktu itu tempat tinggalnya tidak tetap. Ia kerap menumpang tidur di area kompleks Islamic Center Bekasi atau di salah satu ruang kosong di kampusnya. Alasan utama Andi mengamen adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan kuliahnya. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Andi bertekad untuk dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Segala cara yang halal dan baik, ia tempuh untuk dapat meraih mimpinya. Uang hasil mengamen Andi gunakan untuk kuliah dan mengurus anak-anak jalanan yang ia bina. Andi ingin memberikan pendidikan dan motivasi pada mereka. Ia paham bagaimana hidup di jalan. Ia lalu melakukan pendekatan dengan cara yang khas. Melalui contoh diri sendiri, ia mengajak anak-anak jalanan untuk tetap menjalankan syariat agama dan yang tak kalah penting, memiliki cita-cita. Selepas sarjana, Andi menikah dengan seorang pemerhati anak jalanan juga, Nadia Abidin. Mereka kini bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Ia tidak lagi turun ke jalan. Dulu, mengamen hanya menjadi batu loncatan baginya. Ia membuktikan dengan tekad dan cita-cita, seseorang dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Walau telah memiliki kehidupan yang lebih baik, Andi tidak berhenti mengikuti suara hatinya. Andi rela memberikan waktu, tenaga, dan pengorbanan materi untuk memberikan pendidikan dan memotivasi anak-anak, khususnya anak-anak jalanan. Tujuannya, menarik mereka kembali ke rumah dan ke sekolah. Ia juga membina anak-anak lain
untuk mencegah mereka ke jalan. Selain membina ataupun menangani anak-anak jalanan, kita juga mengadakan edukasi ataupun pencegahan anak-anak untuk turun ke jalan. Karena begitu anak sudah turun ke jalan, mereka mengenal lingkungan yang bebas, mereka mengenal bagaimana mendapatkan uang yang instan, itu akan sulit ditarik untuk meninggalkan jalanan. Saat ini terdapat tak kurang dari 50 anak yang mengikuti pelatihan dan pendidikan. Rata-rata mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebagian besar di antara mereka pernah turun dan hidup di jalan. Dulunya Andi sempat menampung mereka dalam sebuah rumah singgah. Namun, ia menemukan bahwa cara yang paling tepat adalah mengembalikan mereka pada keluarganya. Awalnya ada sekitar kurang lebih 30 yang dirumahkan. Nah, mereka diberikan fasilitas untuk sekolah gratis, yaitu melalui Sanggar Anak Matahari, dan juga diberikan berbagai skill dan keahlian untuk menyiapkan masa depan mereka. Nah, kemudian tahun 2012 Sanggar Anak Matahari mengadakan evaluasi, dan ternyata anak-anak itu sebetulnya mereka membutuhkan keluarga. Jadi 2012 kita mulai mengembalikan anak ke orang tua. Pada 1 April 2013 lalu, Sanggar Anak Matahari berubah nama menjadi Cahaya Anak Negeri. Andi dan Nadia percaya bahwa setiap anak membawa cahaya dalam kehidupan ini. Di Cahaya Anak Negeri kita berusaha memfasilitasi anak-anak yang memang mereka memiliki mimpi, memiliki cita-cita, memiliki keinginan untuk berubah, untuk merubah hidupnya. Menurut Andi, ada 4 faktor utama anak-anak turun ke jalan atau memilih tetap hidup di jalan. Pertama, faktor eksploitasi. Kedua, faktor kemiskinan. Ketiga, faktor ketidakharmonisan keluarga. Dan keempat, faktor daya tarik uang yang didapat secara instan. Tantangan mungkin banyak ya, nah itu dari orang tua sendiri, dari lingkungan, ataupun dari anaknya itu sendiri. Tidak sedikit anak-anak yang memang tadinya sudah bergabung, kemudian karena lingkungannya yang notabene teman-teman jalanan, sehingga mereka akhirnya tergoda turun lagi ke jalanan. Ataupun faktor mungkin apa ya, pandangan persepsi dari masyarakat yang masih menganggap anak jalanan barangkali mayoritas dianggap sebagai anak-anak yang mungkin pemalas, atau seperti yang kita rasakan misalkan di angkot mereka mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Padahal tidak semua anak-anak yang seperti itu. Norma Sri Rejeki dan Ari Wibowo Effendi masing-masing berusia 10 tahun. Mereka duduk di kelas 3 SD Harapan Mulia 2, Bekasi. Telah 2 tahun mereka bergabung dengan Cahaya Anak Negeri. Pada usia 8 tahun, Norma sempat putus sekolah. Saat itu, ia terpaksa turun ke jalan karena kondisi ekonomi yang mendesak. Norma adalah anak pertama dalam keluarganya. Ia lalu bergabung dengan Cahaya Anak Negeri. Setelah mendapat pendidikan dan pelatihan, Norma dapat mengejar ketinggalannya. Telah 2 tahun ini, ia kembali ke sekolah dan tidak lagi mencari uang di jalan. Kalau dulu kan saya kurang layak begitu, kalau sekarang kan saya layak, bisa bersekolah, bisa bermain sama teman-teman. Kalau dulu saya sih sendiri, nggak bisa baca. Situasi Ari tidak jauh berbeda dari Norma. Ia sempat putus sekolah dan mencari uang di jalanan. Anak pertama dari 3 bersaudara ini pernah menjadi pemulung. Namun sejak bergabung di Cahaya Anak Negeri,
ia kembali ke sekolah. Kedua orang tuanya juga telah memiliki wawasan untuk mendukung Ari mengejar cita-citanya. Ya, kalau dari kita mah bagus ya. Soalnya si Ari kalau habis sekolah buru-buru, dia kan jam 5, si Ari kan datang. Nah, langsung mandi, langsung buru-buru makan, langsung ke sanggar. Ari, kata saya, ntar cepet-cepet pinter ya, kata saya, jangan kayak mama mau bodoh. Papa bodoh, nggak bisa. Aku suka nanya, ntar ngajarin mama ya. Mama kepengen pinter, ngajarin bapak supaya si Ari, mama misalnya kagak ada umur mending ya bisa ngajiin mama, bisa ngajiin bapak. Jadi Cahaya Anak Negeri seperti yang mungkin sering kali kami visikan untuk bisa nasional, itu sudah mulai sedikit demi sedikit terwujud. Karena keterbatasan kami ya memang kami bisa hanya membantu sebatas tenaga, pikiran yang kami punya. Tetapi positifnya ketika kami sudah berganti nama menjadi Cahaya Anak Negeri, sudah mulai banyak sekali masyarakat yang turut membantu kami, termasuk pemerintah juga. Membina Cahaya Anak Negeri berarti mempersiapkan masa depan bangsa. Setiap anak membawa cahaya dalam kehidupan. Tugas seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga cahaya itu tetap terang. Prinsip yang kita ajarkan ke teman-teman di Cahaya Anak Negeri adalah kita sering memberikan motivasi bahwa sekedar bertahan hidup itu mudah, tapi yang sulit adalah merubah hidup. Dan kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Usia akan tetap bertambah. Andi Suhandi dan istrinya Nadia Abidin telah mengambil bagian dalam tanggung jawab membina generasi depan. Mereka memulainya dari tekad dan komitmen. Dengan itu pula, mereka berjuang menuju visi mulia yang lebih luas. Desa Guruntuo di Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Surolangun, Jambi, terletak di tepi Sungai Tembesi. Satu-satunya akses keluar masuk desa ini adalah jembatan pauh yang telah berusia 7 tahun. Jarak dari desa ke puskesmas yang memiliki fasilitas memadai dapat mencapai 50 km. Desa Guruntuo adalah gambaran desa-desa terpencil di kawasan Mandi Angin dan Surolangun. Bakti sosial kesehatan yang digelar pertama kalinya di daerah ini pada pertengahan Juni lalu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan. Berjarak 144 km dari kota Jambi, Kecamatan Mandi Angin adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Salah satu desanya bernama Desa Guruntuo. Untuk menuju Desa Guruntuo, masih diperlukan jarak tempuh 14 km menggunakan mobil dari pusat pemerintahan Kecamatan Mandi Angin. Suhu udara di sini berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Guruntuo berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Luasnya 10 hektar. Penduduknya rata-rata bekerja sebagai buruh pada perkebunan karet dan kelapa sawit. Rumah di desa ini tinggi-tinggi.
Tujuannya untuk menghindari banjir. Pada saat sungai meluap, banjir dapat melanda desa hingga ketinggian 1 meter. Desa ini dibatasi oleh Sungai Tembesi, salah satu anak Sungai Batanghari, yaitu sungai terpanjang di Sumatera. Untuk menuju keluar desa, satu-satunya akses adalah Jembatan Pauh. Jembatan ini telah berusia 7 tahun. Dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang sudah rusak. Pagi ini, pukul 8, para penduduk akan pergi menuju desa Mentawak Baru di Kecamatan Air Hitam. Sekitar 40 orang pasien dan 5 anak yang akan dihitan berbondong-bondong menuju bis sekolah yang sudah menunggu mereka di seberang sungai. Desa Guruntuo adalah satu di antara 12 desa yang akan mengikuti bakti sosial kesehatan. Mereka menuju SDN nomor 97/7 di Desa Mentawak Baru. 1,5 jam perjalanan jauhnya dari Desa Guruntuo. Khususnya kalau untuk daerah Jambi 3 ini, masyarakat masih sangat kesulitan untuk mendapatkan pengobatan karena terbentur dengan jarak, tempatnya yang harus menyeberang sungai juga. Jadi untuk mendapatkan pengobatan secara umum itu masih sangat sulit. Jaraknya itu bisa sampai 50 km untuk mendapatkan puskesmas yang ada rawat inapnya dan ada dokternya. Sebagai buruh perkebunan karet dan kelapa sawit, mereka mendapat penghasilan antara 400.000 hingga 1 juta rupiah per bulan. Waktu kerjanya sekitar 6-8 jam setiap hari. Jarak yang jauh ke puskesmas dan penghasilan pas-pasan membuat mereka kurang memperhatikan soal kesehatan. Ya, kalau sedang punya uang berobat, kalau tidak punya uang ya tidak bisa berobat lah. Kalau kebutuhan anak sekolah itu lebih penting lagi dari kita berobat. Ya. Bukan tidak mau, tapi kita masih ada yang penting lagi dari kita. Ini adalah kali pertama bagi mereka mengikuti suatu bakti sosial kesehatan. Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam, dipilih sebagai lokasi karena letaknya ada di tengah-tengah 12 desa sasaran Baksos. Para peserta bakti sosial kesehatan ini berasal dari Desa Pauh, Guruntuo, Gurun Mudo, Lubuk Kepayang, Pangkal Bulian, Desa Kasang Melintang, Semurung, Desa Jernih, Desa Bukit Suban, Desa Baru, Pematang Kabau, dan Desa Lubuk Jering. Saya cukup sedih. Mungkin mereka juga takut berobat di puskesmas atau mungkin dengan rasa bersama ini mereka salin komunikasi bahwa berobat di sistem Baksos ini mungkin lebih gembira, sambil juga silaturahmi juga ada, hubungan jalinan mereka, tali kasih mereka juga ada. Hampir 1.000 pasien ambil bagian dalam acara Baksos yang juga menjadi ajang silaturahmi ini. Rata-rata pasien berusia 25 hingga 60 tahun. Presentasenya sekitar 40% lansia, 50% dewasa, dan 10% anak-anak. Mengambil waktu libur sekolah, khusus bagi anak laki-laki, diadakan pula kitanan massal. Terdapat 10 dokter yang bertugas melakukan kitanan bagi 112 anak. Menolong semua orang, selagi kita sehat, mungkin ini memberikan suatu kebutuhan batin ya
bagaimana kita bisa memperhatikan mereka, menuntun mereka, ini sangat menyenangkan. Abdul Muiz menjadi satu di antara 100 relawan yang membagikan perhatian dan kasih kepada para pasien. Dengan koordinasi tim medis dari Tima Jakarta, mereka mempersiapkan baksos ini selama 2 minggu. Persiapannya kurang lebih 2 minggu sebelum ini ya, sebelum dia lakukan baksos. Saat ini mungkin disiapkannya lebih banyak, targetnya adalah hipertensi, kencing manis, penyakit kulit, sama sedikit malaria, itu aja sih. Tapi kebanyakan saya lihat dari tadi adalah hipertensi. Mau berobat kan orang susah kan atau sakit apa dapat uang berobat baru masuk 3 bulan kan 3 bulan sebulan aku libur kerja mah ada 1 tahun kadang kumat kadang enggak kan tidak pernah berobat kalau kayak mah kan tak ada uang berobat itu duit awak ngida duit lagi suami lah meninggal anak cucu aku tuh bapak cucu aku tuh meninggal bu janu 2 beranak senang hati lah dapat berobat senang hati senangnya gimana bu? Diri ya senang galuk lah anak-anak senang juga berobat kan. Selain menanamkan nilai kepekaan dalam masyarakat, suatu penyelenggaraan bakti sosial di satu sisi juga merekatkan tali silaturahmi. Para penduduk dari berbagai desa ini sebagian besar masih bertalian saudara satu sama lain. Menebar bakti kali ini juga menjadi pertanda awal merekatnya jalinan cinta kasih di tanah Jambi. Pelan-pelan Bu, coba angkat kakinya. Indonesia memiliki wilayah luas dan kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Dengan membuka hati pada lingkungan dan sesama, kita bisa ambil bagian dalam menggarap ladang berkah yang berarti bagi kemajuan bangsa. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.